Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konsep perusahaan penggadaian. Sebelumnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Siti Nurhasana. Yang kedua akan disampaikan oleh Siti Nurhaliza. Yang ketiga akan disampaikan oleh Azang Lestari. Yang keempat akan disampaikan oleh Gita Puspita Dewi. Yang kelima akan disampaikan oleh Nurhani Fatmawati. Yang keenam akan disampaikan oleh Oktaviani. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Delama Futriaman. Yang pertama, asal mula penggadaian di Indonesia. Penggadaian awalnya adalah perusahaan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRP 1960. Perkembangan selanjutnya, pada tanggal 11 Maret 1969, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969, perusahaan penggadaian berubah menjadi perusahaan jawatan atau perjan. Pada tanggal 10 April 1990, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, Perjan Penggadaian berubah menjadi perusahaan umum atau Perum Penggadaian. Tujuan dan fungsi pegadaian. Yang pertama, tujuan. Tujuan pegadaian menurut Peraturan Pemerintah RI No. 103 Tahun 2000 Pasal 6 dan 7 yaitu menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan. Yang kedua, fungsi. Fungsinya yaitu penyalur dana kepada pihak yang membutuhkan dengan mengumpulkan dana dari pihak yang memilikinya. Barang yang bisa dijadikan barang gadai di pegadaian, yaitu ada 4. Yang pertama, benda perhiasan. Contohnya seperti emas, perak, berlian, mutiara, jam, dan intan. Yang kedua, kendaraan. Contohnya mobil, sepeda, atau beca, dan motor. Yang ketiga, elektronik. Contohnya seperti televisi, radio, komputer, kulkas, dan mesin tik. Dan terakhir, mesin-mesin seperti mesin jahit dan mesin kapan motor. Barang yang tidak bisa dijadikan barang gadai di pegadaian. Yang pertama, binatang ternak. Yang kedua, barang ilegal. Yang ketiga, hasil bumi. Yang keempat, barang yang sangat kotor. Yang kelima, barang yang mudah terbakar. Yang keenam, barang milik pemerintah. Dan yang ketujuh, barang yang disewa belikan. Kegiatan usaha pegadaian lainnya. Yang pertama, kredit gadai atau kredit karyawan. Kredit gadai adalah fasilitas pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan pelayanan prosedur mudah, aman, dan cepat. Kredit gadai memberikan kredit bagi karyawan yang berpenghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji setiap bulannya. Yang kedua, jasa taksiran dan jasa titipan. Jasa taksiran ditawarkan oleh Perum Pegadaian kepada masyarakat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan pemalsuan para penjual barang-barang perhiasan emas permata. Jasa titipan adalah fasilitas semacam safe deposit box yang ditawarkan oleh Pegadaian kepada masyarakat dengan maksud untuk melindungi surat-surat dan atau barang-barang berharga lainnya bila pemiliknya meninggalkan rumah. Yang ketiga, unit taksiran emas atau UTE. Unit taksiran emas Perum Pegadaian dinamakan Galeri 24. Kegiatannya adalah menyediakan perhiasan dengan kualitas yang tinggi dan desain perhiasan yang modern. Harga emas yang diperhitungkan adalah harga emas yang berlaku pada saat pembelian, sedangkan kadarnya adalah kadar sesuai standar nasional Indonesia. Yang keempat, kegiatan-kegiatan usaha lainnya. Kegiatan ini bertujuan memanfaatkan aset yang kurang produktif, tetapi nilai pendapatannya relatif kecil dibandingkan dengan jasa gadai, misalnya penyewaan gedung di beberapa tempat di Indonesia. Hak dan kewajiban lembaga pegadaian. Hak.
1. Menahan barang yang dijaminkan sampai waktu utang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga. Kewajiban 1. Bertanggung jawab terhadap hilangnya atau kemunduran harga barang jaminan, jika hal itu disebabkan kelalaiannya. Kesimpulan. Jadi, berdasarkan yang telah teman-teman saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pegadaian adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antar nasabah dengan lembaga gadai. Adapun kegiatan pelaksanaan gadai dalam perum pegadaian meliputi beberapa kegiatan, di antaranya yaitu yang pertama, asal mula pegadaian berkembang di Indonesia. Yang kedua, tujuan, tugas, dan fungsi lembaga pegadaian di Indonesia. Yang ketiga, keuntungan meminjam di pegadaian dibandingkan bank. Yang keempat, tindakan yang dilakukan pegadaian saat sudah jatuh tempo tetapi nasabah belum dapat mengembalikan pinjaman. Yang kelima, barang apa saja yang bisa dijadikan barang gadai di pegadaian. Yang keenam, kategori lembaga pegadaian dan seberapa pesat perkembangannya di Indonesia. Yang ketujuh, kegiatan apa saja yang dilakukan lembaga pegadaian selain memberikan pinjaman atas barang gadai. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga pegadaian. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.